Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Ramadan dengan NIM 642225350 dari kelas 647B37 Kampus Pemuda Rawamangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis critical path method CPM, proyek pembukaan gerai kopi lokal kita untuk tugas manajemen bisnis dan operasional. Kita mulai dari pendahuluan dan latar belakang. Dalam perencanaan proyek, terutama dengan batas waktu yang ketat seperti pembukaan gerai kopi sebelum musim liburan, diperlukan metode pengendalian waktu yang efektif. Salah satu metode yang sering digunakan adalah Critical Path Method atau bisa kita sebut CPM. CPM membantu manajemen untuk menentukan uraian aktivitas, menghitung waktu mulai dan selesai setiap aktivitas, menentukan jalur kritis, mengetahui total durasi proyek, dan mengidentifikasi risiko keterlambatan. Tujuan analisis ini adalah membuat diagram jaringan kerja proyek, menghitung ES, EF, LS, dan LF, menentukan jalur kritis critical path, menghitung total durasi proyek, dan memberikan analisis manajerial terkait jalur kritis. Tinjauan teori. Pengertian CPM, Critical Path Method atau CPM adalah metode manajemen proyek yang digunakan untuk menentukan jalur terpanjang dari serangkaian aktivitas proyek dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak boleh mengalami keterlambatan. Istilah penting dalam CPM. ES itu artinya early start atau sama dengan waktu mulai paling awal. EF early finish atau sama dengan waktu selesai paling awal. EF sama dengan ES tambah durasi. LS late start, waktu mulai paling lambat. LF late finish sama dengan waktu selesai paling lambat. LS sama dengan LF sama kurang durasi. Stack atau float sama dengan LS kurang ES. Jalur kritis sama dengan jalur dengan slack sama dengan 0. Bab 3, analisis dan pembahasan. Data aktivitas proyek. Kode A, aktivitas studi kelayakan pendahulu min dan durasi 4. B, perizinan usaha pendahulu A dan durasi 6. C, aktivitas desain interior A, durasi 5. D, renovasi bangunan pendahulu B, C, durasi 10. E, pengadaan peralatan pendahulu C, durasi 6. F, rekrutmen karyawan pendahulu 5. Pendahulu D, durasi 5. G, pelatihan karyawan pendahulu F, durasinya 4. Dan H, uji operasional pendahulu E dan G, durasi 3. Diagram jaringan kerja. Urutan hubungan aktivitas A ke B, B ke D, D ke F, F ke G, G ke H, dan A ke C, C ke D, C ke E, dan E ke H. Perhitungan maju, forward pass, ES dan EF, aktivitas. A, ES sama dengan 0 dan EF-nya sama dengan 4. B, ES-nya sama dengan 4 dan EF-nya sama dengan 10. C, ES-nya 4 dan EF-nya 9. D, ES-nya 10, EF-nya 20. E, ES-nya 9, EF-nya 15. F, ES-nya 20, EF-nya 25. Dan G, ES-nya 25 dan EF-nya 29. Dan H, EF-nya 29 dan E-nya 32. Total durasi proyek sama dengan 32 hari. Perhitungan mundur backward plus LS dan LF. Aktivitas H, LS-nya 29, LF-nya 32. G, LS-nya 25, LF-nya 29. F, LS-nya 20, LF-nya 25. E, LS-nya 23, LF-nya 29. D, LS-nya 10, LF-nya 20. C, LS-nya 5, LF-nya 10. B, LS-nya 4, LF-nya 10. Dan A, LS-nya 0, LF-nya 4. Perhitungan slack. Slack sama dengan LS kurang ES. Aktivitas A, slacknya 0, B, slacknya 0, C, slacknya 1, D, slacknya 0, E, slacknya 14, F, slacknya 0, G, slacknya 0, dan H, slacknya 0. Jalur kritis, critical path. Jalur dengan slack sama dengan 0 adalah
A ke B, B ke D, D ke F, F ke G, G ke H. Durasi jalur kritis sama dengan 4 tambah 6 tambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 32 hari. Analisis manajerial. Makna jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur terpanjang dalam proyek dan menentukan total durasi proyek. Aktivitas dalam jalur ini tidak memiliki kelonggaran waktu atau sama dengan slack sama dengan 0. Artinya, jika salah satu aktivitas dalam jalur kritis terlambat 1 hari, maka seluruh proyek juga akan terlambat 1 hari. 4.2. Dampak jika aktivitas kritis terlambat. Jika misalnya, renovasi bangunan D terlambat 2 hari, maka rekrutmen pelatihan dan uji coba juga mundur. Dan juga proyek selesai dalam 34 hari. Dampaknya secara manajerial, kehilangan momentum pembukaan sebelum musim liburan, potensi kehilangan pendapatan, dan kenaikan biaya operasional. Aktivitas non-kritis. Aktivitas C memiliki slack 1 hari dan aktivitas E memiliki slack 14 hari. Artinya aktivitas tersebut masih bisa ditunda tanpa mempengaruhi durasi proyek selama tidak melewati batas slack. Kesimpulan, berdasarkan analisis CPM, pada proyek pembukaan gerai kopi lokal kita, diperoleh hasil sebagai berikut. Total durasi proyek adalah 32 hari. Jalur kritis proyek adalah A ke B, B ke D, D ke F, F ke G, dan G ke H. Aktivitas dalam jalur kritis tidak memiliki slack. Keterlambatan pada aktivitas kritis akan langsung menunda penyelesaian proyek, dan aktivitas non-kritis memiliki kelonggaran waktu dan dapat dijadikan fleksibilitas manajemen. Dengan menggunakan metode CPM, manajemen dapat lebih fokus mengawasi aktivitas kritis agar proyek selesai tepat waktu sebelum musim liburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.